Bismillah. Pacar kemana-mana ini kemana ya? Audionya yang menggunakan audio mana ya? Masih medok banget Tegalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ji asli Tegal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang terhormat Bapak Profesor Imam Robandi, belum join, Je. Yang Belum. saya hormati Bapak Profesor Sukir Maryanto PhD selaku narasumber. Yang saya hormati segenap profesor yang bergabung di acara ini. Yang saya hormati pula segenap panitia penyelenggara Mapara yang luar biasa. Ini kerjanya sangat satset dan membuat saya terpana. Yang saya hormati hadirin yang dirahmati oleh Allah. Selamat datang di acara Mapara Matahari Pagi Ramadan. Seperti sebuah kelas, Mapara adalah kumpulan para siswa yang penuh antusias. Seperti seorang siswa, Mapara adalah menu pelajaran yang dinanti dengan materi yang menggugah hati, cerdas dan berisi. Seperti seorang musafir, Mapara adalah air yang ditemukan di padang pasir. Seperti mentari, Mapara adalah cahaya pagi yang menyapa insan dengan penuh kehangatan, antusiasme, dan penuh kekuatan. Izinkan saya Asih Hidayatun dari Tegal, dari Bumimu Tegal, membacakan susunan acara pada Mapara pagi hari ini. Acara yang pertama, pembukaan, dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, kemudian dilanjutkan lagi dengan penyelaras bersama founder Aero Society, kajian inti, ini acara yang kita tunggu-tunggu selalu, kemudian dilanjutkan dengan closing statement dan penutup. Bapak Ibu yang saya hormati, yang dirahmati oleh Allah, marilah kita buka acara Mapara pagi ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi membawa energi yang dahsyat untuk kita semua pada pagi hari ini. Selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ananda Muhammad Damar Rafisha. Beliau adalah mahasiswa Universitas Brawijaya dan alumni SMK Muhammadiyah Gondang Legi. Muridnya Bapak Munali sekaligus mahasiswanya Bapak Sukir di Universitas Brawijaya. Muhammad Damar adalah seorang aktivis dengan pengalaman organisasinya yang begitu banyak, diantaranya izinkan saya membacakan CV terlebih dahulu. Muhammad Damar adalah seorang aktivis dengan pengalaman organisasinya yang begitu banyak, diantaranya Ketua IPM Kabupaten Malang dari 2003 hingga sekarang, Ketua IPM IMM Furin Kazan UB Bidang Kader 2024 hingga sekarang. Mas Amar ini juga prestasinya luar biasa, mendapatkan bronze medal International Youth Robotic Competition Korea 2021, kemudian juara 3 stand up komedi Galaksi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FIB UB 2023, dan yang terakhir, prestasi terakhir, finalis Musabakoh Karya Tulis Ilmiah Al-Quran MTQ 16 UB 2023. Kepada Mas Muhammad Damar Rafisha, dipersilahkan.
Baik, terima kasih atas waktu dan tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون صدق الله العظيم. Terima kasih kepada Mas Muhammad Damar Rafisha. Selanjutnya, penyelaras bersama Prof. Imam Raubandi. Bapak Prof. Imam belum rawuh, nggih? Digantos Bunda Retno, Bun. Bunda Retno Kuncorowati dari Cirebon. nggih. Sebagai pengganti beliau kepada Ibu Retno Wulandari, nggih. Retno Kuncorowati. Siap. Maaf, Ibu. Namanya jadi bawah. Ganti nama. Bang Abang masih. So akrab ini Bu, so hafal. Mohon maaf atas kesalahan nama tadi. Monggo kepada Ibu Kuncorowati dipersilahkan. Oke. Matur nuwun Bu Asih. Ibu Kepala Sekolah yang humble. Oke. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa alihi washabihi ajmain. Puji syukur marilah selalu kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan yang tiada tara. Di antaranya adalah nikmat iman dan nikmat sehat, sehingga pada pagi ini kita dapat bertemu pada acara yang untuk member Airo Society ini adalah acara yang selalu ditunggu-tunggu, yaitu Mapara tahun ke-4 hari ke-8. Salawat serta salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta segenap keluarga, sahabat, dan pengikutnya, dan semoga kita semua termasuk ke dalam pengikutnya sampai akhir zaman. Amin. Yang saya hormati, tamu kehormatan kita pagi ini, Prof. Sukir Marianto, yang hari-hari sebelumnya juga beliau sudah hadir dan mengikuti acara ini. Kemudian Ibu Dr. Izuki Muasona sebagai penanggung jawab kegiatan Mapara 4 ini sampai dari awal sampai berakhir nanti. Dan juga para guru besar yang setiap hari membersamai kami. Terima kasih telah menyediakan waktu bergabung dengan Mapara 4 hari ini. Biasanya kalau pagi begini penyelaras itu adalah Prof. Imam yang penuh semangat dan selalu banyak yang kita dapatkan dari Prof. Imam. Tapi Qadarullah hari ini, pagi ini, saat ini begitu. Beliau belum bergabung, mungkin sedang di kegiatan lain. Baiklah Bapak dan Ibu, mohon maaf jika saya nanti menyampaikan ucapan selamat datang ini kurang pantas gitu. Ibu dan Bapak, Mapara ini memang satu event yang luar biasa, Prof. Saya heran sebetulnya. Kami ini punya 2 kegiatan. Yang satu adalah kegiatan tahunan Mapara, dan yang satunya lagi adalah kegiatan setiap pekan, yaitu
kajian spesial Jumat malam yang pada Jumat tadi malam itu eh, di di sesi atau di urutan ke 263. Berarti selama ini sudah 263 kali kami bertemu belajar melalui Zoom meeting ini. Dan kalau saya hanya sekedar membandingkan kegiatan Mapara ini sungguh luar biasa. Kenapa Bapak dan Ibu? Karena Mapara ini dari tahun ke tahun saya perhatikan komunitas yang bergabung dengan Aero Society di program ini adalah sangat luar biasa. Tahun keempat ini cukup kaget begitu, cukup kaget, kagum, wah nggak karuan ketika Prof. Imam memberikan daftar nama 30 guru besar yang akan memberikan materi pada kegiatan pagi ini. Itu luar biasa sekali. Dan yang terhormat para guru besar ini berasal dari berbagai perguruan tinggi yang ada di seluruh Indonesia. Ini adalah luar biasa, sehingga Mapara ini rupanya memang di Pola tidak memerlukan kontak person. Jadi kalau di KSJM itu kami mempunyai petugas kontak person yang biasanya inisialnya itu dibuat akronim begitu disesuaikan dengan tema hari itu. Itu para CP, kontak person itu bekerja setengah mati untuk dapat mengundang, mengingatkan, menjawel gitu. Saudara-saudara kita yang terutama member Air Society yang lama tidak muncul, kita datangi satu persatu, kita ayo KSDM gitu. Itu luar biasa kerja para CP. Sementara di Mapara ini tidak usah pakai kontak person. Alhamdulillah sampai hari kemarin itu full full house lah, full booking. Kami hanya menyediakan 100 kuota untuk partisipan dan itu sampai hari ke-7 kemarin full dan banyak yang tertolak tidak dapat masuk. Alhamdulillah teman-teman di RSUSA ini karena sudah belajar bermacam-macam, diantaranya adalah melakukan streaming sehingga semua kegiatan Mapara dari hari pertama sampai hari ke-7 kemarin ada hasil streamingnya yang dapat YouTube-nya dinikmati oleh teman-teman dan sahabat yang tidak sempat hadir. Ibu dan Bapak, keistimewaannya satu lagi adalah kami ini bukan hanya yang hadir pada pagi ini ya, melainkan di persiapan-persiapan kami, persiapan mengadakan acara ini, ya, yang setiap hari Ibu April itu mendesain flyer, Mbak Sylvie itu wah sudah pokoknya pekerjaannya banyak sekali itu. Muncul nama-nama baru sebagai panitia itu yang kami, ini dari mana? Alhamdulillah ternyata dari berbagai macam daerah. Nah ini sama saja dengan memperluas silaturahmi ya, di antara para pencari ilmu. Saya katakan kalau yang sudah bergabung dengan kegiatan Aero Society ini adalah pribadi-pribadi yang selalu ingin mencari ilmu. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika kurang berkenan. Prof. Sukir, kami sangat ingin segera mengikuti materi panjenengan mengenai gunung berapi yang kemarin sempat dibahas. Gunung berapi, ada gunung api, ada gunung es, dan sebagainya. Terima kasih dan sekali lagi mohon maaf saya akhiri. Nasrun minna wa fatin qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Retno. Memang bergabung di Mapara ini sebuah pengalaman buat saya, pengalaman yang luar biasa, bertemu dengan orang-orang yang sangat luar biasa. Selanjutnya ini acara yang kita tunggu-tunggu dari pemaparan dari Profesor Sukir Marianto. Bapak Ibu sekalian, sini.
Mempelajari ayat-ayat kauniyah berarti menikmati mukjizat Allah yang tetap hidup hingga saat ini. Mukjizat Rasul-Rasul lainnya menghilang seiring dengan berakhirnya risalah yang dibawa. Tetapi tidak demikian halnya dengan Al-Quran. Dari masa ke masa kita menyaksikan bagaimana sains sedikit demi sedikit berhasil memahami fenomena-fenomena yang telah diungkap oleh Al-Quran 15 abad yang lalu. Dari pemeliharaan jasad Fir'aun, perkembangan embrio, hingga identifikasi tempat kekalahan Romawi dan dari Persia sebagai dataran paling rendah di dunia. Semuanya memberi kita pelajaran bahwa kebenaran Al-Quran terus terungkap seiring kemajuan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, ketika temuan sains kontemporer tampak bertentangan dengan pernyataan Al-Quran, itu bukan berarti akun keliru, melainkan sains mampu mengungkap ayat-ayat kauniyah Allah. Salah satu contoh menarik adalah bagaimana Al-Quran menggambarkan gunung sebagai pasak bagi bumi. Dalam geologi modern, konsep ini dapat dikaitkan dengan akar gunung yang tertanam dalam kerak bumi. Sebagaimana dijelaskan dalam berbagai penelitian, termasuk oleh Frank Press dalam buku Earth. Namun, apakah gunung benar-benar berfungsi sebagai penstabil bumi dalam makna yang sesungguhnya? Ataukah ini merupakan metafora ilmiah yang mampu menunggu penjelasan lebih lanjut dari sains? Untuk membahas lebih dalam tentang fenomena gunung, untuk membahas lebih tentang fenomena gunung ini dari perspektif ilmu geologi, vulkanologi, mari kita simak pemaparan dari Profesor Sukir Marianto. Beliau adalah guru besar Universitas Brawijaya yang luar biasa. Saya membaca CV-nya sampai geleng-geleng kepala, Masya Allah. Beliau akan membawa kita ke dalam wawasan yang lebih luas dan mendalam. Bapak Ibu sabar terlebih dahulu, saya akan membacakan CV beliau agar kita bisa belajar dan mendapatkan inspirasi dari sepak terjang beliau di Universitas Brawijaya. Nama lengkap beliau dengan gelar Profesor Sukir Marianto PhD, jabatan fungsional profesor. Jabatan beliau saat ini Ketua Senat Akademik FMIPA UB, Wakil Ketua Dewan Profesor Universitas Brawijaya, Wakil Direktur Badan Pengelola Usaha UB, Ketua Brawijaya Volcano dan Geothermal Research Center, Kepala Laboratorium Geofisika UB, anggota Senat Akademik Universitas. Beliau masih sangat muda sih Bapak ya. Lahir di Sukoharjo 21 Juni 1971, alamat rumahnya di Sisir Batu, Jawa Timur. Alamat kantornya di Lab Geofisika Departemen Fisika FMIPA Universitas Brawijaya. Kuliah yang diampu eksplorasi panas bumi S1, seismologi S1 S2, Geofisika S1, Seismologi Eksplorasi S1, Pengolahan Data Geofisika S1, Fisika Gunung Api S1, Fisika Matematika 3 S1, Geofisika Komputasi S1, Petrologi S1, Paleomagnetik S1, Survei Seismik S2. Untuk riwayat pendidikan beliau, nama perguruan tingginya dan bidang ilmunya, S1 Universitas Brawijaya Fisika, S2 Universitas Gajah Mada Fisika Gunung Api Geofisika, dan S3-nya di Kyoto University, bidang ilmunya Fisika Gunung Api Earth and Planetary Science. Beliau mempunyai pengalaman yang luar biasa. Yang pertama di pengalaman penelitian, sudah 42 penelitian sih Pak, ini selain tesis, disertasi, sudah selama ini yang beliau catat adalah 42 pengalaman penelitian ini 5 tahun terakhir. Kemudian pengalaman penulisan
artikel ilmiah dalam jurnal ada 97 judul, pengalaman penulisan artikel ilmiah dalam proceeding ada 11, kemudian pengalaman menulis buku yang hampir sebagian besar tentang gunung berapi ada 5 buku, kemudian Masya Allah beliau berkolaborasi dengan berbagai instansi baik dalam maupun luar negeri. Jadi ini rezeki kita mendapatkan narasumber yang luar biasa dan insya Allah pagi ini ilmu kita akan bertambah dan hidup kita semoga akan semakin bermakna. Bersama Bapak Profesor Sukir Maryanto PhD dipersilahkan. Monggo Bapak. Baik, terima kasih sekali Bu Asti. Panjang sebenarnya simple teman saya. Lahirnya saya di Sukoharjo Bu, di Jawa Tengah juga sebenarnya. Jadi, nggih. Baik, mohon izin kami mulai nggih. Yang saya hormati Bunda Retno tadi yang sudah mewakili Prof Imam ya. Ada kemungkinan Prof Imam mungkin sekarang ke Jepang ya, mungkin dia. Kemudian tadi Bu Ase selaku moderator, kemudian yang tak lupa yang selalu kontak nih, terima kasih sekali Dokter Izuki. Jadi kita sering di WA sama Bu Dokter ya. Kemudian juga para guru besar, kolega dan sebagainya. Terima kasih. Eh, Pertama-tama sebenarnya saya waktu itu kaget ini nama saya kok ada di tabel di daftar itu. Prof Iman nggak, padahal ketemu di Singapura nggak ngomong apa-apa, tahu-tahu ada di tabel. Wah ini Prof Imam ini. Tapi alhamdulillah ini menjadi kami untuk senantiasa di komunitas untuk guru besar untuk berbagi ilmu. Tak lupa saya menyapa teman-teman semuanya juga Mas Damar ya. Mas Damar selamat sukses Mas Damar ya. Jadi istiqomah untuk belajar terus ya. Baik Bapak Ibu, saya mau izin share screen ya. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala ahli wa sahbihi ajmain. Eh, Bapak Ibu komunitas Aero dan para eh, pencari ilmu di kegiatan Mapara. Saya tadi baru tahu dari Bunda Retno bahwa Mapara keempat ini memang istimewa sepertinya tadi disampaikan sebagaimana disampaikan Bunda Retno tadi. Saya mau izin saya skin dulu. Saya sebenarnya ya tidak seberapa hanya karena orang yang ingin belajar tadi ya semangat belajar yang dipunyai kita sebagai orang desa itu kan kalau kondisi kepepet ya ini Prof Agus ini ada nih, Prof Agus Rubianto ini kita biasanya kalau terpepet itu belajar terus. Nah saya sebagai orang gunung ya sudah biasa hidup keras, sekarang juga harus ternyata setelah mempelajari gunung api juga bisa keras juga. Jadi karakter-karakter yang saya pelajari dari gunung api ternyata ada korelasinya dengan perjalanan hidup sehingga ketika Dokter Izuki menanyakan tema ya udahlah tema gunung api dengan hidup aja karena memang perjalanan kami seperti itu. Baik, Bapak Ibu semua hadirin, jadi kita pagi ini bersama-sama untuk mencoba eh, mengkaji ayat kauniyah berupa gunung api. Ini adalah benar-benar karunia Allah SWT yang telah melimpahkan semua rahmat dan memberikan alam Indonesia sedemikian eh, kayanya, sedemikian eloknya. Tapi mohon maaf, yang belajar gunung api mungkin masih bisa dihitung dengan jari yang sampai ke level S3, apalagi mencari guru besar bidang gunung api, kayaknya menjadi langka ya. Padahal ini sangat banyak sekali hikmah yang bisa kita pelajari, bahkan ilmu-ilmu yang terbuka yang ada di Quran itu ternyata memang
Eh, saya belajar gunung api secara tidak sengaja waktu itu karena merasa bahwa kayaknya kalau saya belajar ilmu seismologi hanya untuk mencari minyak dan sebagainya, gunung apinya nggak akan ada yang ngurus. Hanya gitu aja waktu itu sekilas di gitu waktu sekolah di UGM. Baik, saya mengantarkan bahwa kita di Indonesia itu banyak sekali gunung api yang perlu kita pelajari dan dimanfaatkan karena memang ada kebermanfaatan yang sangat besar di situ. Pagi ini kita akan belajar bersama. Saya sharing aja apa yang saya berbasis hanya sedikit pengalaman saya berkaitan dengan gunung api. Ya, mungkin nanti ya sekilas saya bukan seorang eh, yang benar menguasai Quran semuanya detail terkait dengan gunung api. Hanya beberapa yang bisa saya baca, tapi itu cukup untuk kita belajar bareng. Jadi kira-kira 5 bagian ini nanti kita. Baik, Bapak Ibu, sekilas kalau kita melihat Quran kita yang berada yang langsung terkait dengan gunung api itu kurang lebih 49 ayat ya yang dari berbagai aspek ya. Jadi memang tadi sudah Bu Asih sudah menyitir di An-Naba ya, alamnya di al-ardu hada wal jibala autada sebagai pasak ya, sebagai autada tadi sudah disinggung sama Bu Asih. Jadi dari aspek bahwa gunung api sebagai pasak bumi, sebagai stabilisator, ini ada beberapa ayat ya yang berkaitan dengan gunung api. Yang pertama tadi sudah disinggung yang terjelaskan di surat An-Naba ya. Jadi itu sebagai yang artinya adalah bukankah kami telah menjadikan bumi sebagai hamparan ya, dan gunung-gunung sebagai pasak tadi sudah disebut ya. Kemudian di An-Nahl dia menancapkan gunung-gunung di bumi agar bumi itu tidak goncang sebagai bersama kamu. Kemudian di surat Luqman dan juga surat An-Naml. Yang surat di An-Naml ini kita juga lihat di Al-Luqman 1 sampai 3 bagaimana peran dia sebagai stabilisator. Kemudian yang di keempat di An-Naml dia juga mengatakan bahwa gunung-gunung itu juga berjalan, bukan hanya diam. Nah, ini seperti apa? Ini sekilas saja. Ini kebetulan hasil penelitian kami dengan mahasiswa dari BMKG. Bapak Ibu, saya mencoba menstimulasikan kalau kita perhatikan di situ ini gunung api di Jawa Timur. Dia berdiri berderet seperti pasak ya. Kalau kita lihat garis-garis hitam yang meringin adalah sebenarnya eh, sub, eh, kalau secara geologi yang hitam garis-garis putus ini disebut zona subduksi. Itu adalah gambaran pergerakan subduksi bumi dari arah selatan, terutama dari Australia, yang menunjam ke arah utara atau di Pulau Jawa ya, Jawa Timur. Ini Bapak Ibu ya, ini adalah subduction zone. Nah, Bapak Ibu lihat di situ deretan gunung yang ada di Jawa Timur ya, yang ada di Jawa Timur itu kelihatan di atasnya. Kelihatan di atasnya kita lihat kalau dia kemudian itu ada pasak itu adalah sebenarnya kantong-kantong magma atau namanya itu adalah jalur magma yang ada di situ itu turun sampai bumi hampir mendekati subduction zone. Nah, ini bisa digambarkan bahwa dia itu sebenarnya merupakan suatu kita lihat seperti pasak dia turun ke bumi turun ke bawah ke dalam itu mendekati pada subduction zone sehingga ketika ada pergeseran itu gunung memberatkan menjadi berat sehingga karena ada massa sehingga seperti kemarin kalau saya tidak menampilkan persamaan-persamaannya karena kemarin sudah ditampilkan Prof. Agus Rubianto ya. Ini Bapak Ibu kita lihat di atas ada bagian yang menonjol, kemudian ke bawah juga ada dam. Nah, inilah yang disebut dengan pasang. Nah, kemudian tadi ada pergerakan lempeng tadi yang dijelaskan di An-Naml, itulah yang membuat gunung-gunung itu juga berjalan. Jadi ada pasak tapi dia juga berjalan. Ini ya, ini dari simulasi ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian kalau kondisi real kita lihat di sini.
Ini pasaknya mulai naik ya. Coba dilihat di Gunung Kelut itu dulu ada air danau di tahun 2007. Kemudian di 2007 sampai 2014 itu tumbuh naik sehingga dikatakan gunung itu tumbuh ya. Bukan hanya jalan tapi dia juga tumbuh ke atas ya. Kemudian dia lenyap lagi di 2014, hilang lagi. Jadi dinamika peristiwa geologi seperti ini menjadi pelajaran yang sangat bagus untuk kita. Bagaimana perubahan dinamika seperti itu ada. Ini kemudian kalau itu, nah ini adalah bagaimana mereka berproses. Kita lihat muncul dari dalam ya, yang sebelumnya berupa danau, dia sudah menjadi anak gunung. Ini adalah tumbuh, tumbuh dan berjalan. Jadi memang bumi alam itu telah tumbuh dan berjalan. Nah, kenapa mereka tumbuh dan berjalan? Ini saya analogikan eh, karena kita punya nafas. Ini mungkin nanti Dokter Uzuki mungkin kalau Dokter Uzuki mungkin eh, familiar dengan denyut nadi, kemudian tremor dan sebagainya. Di sini juga ada namanya tremor vulkanik. Ini denyut denyut nadinya gunung api. Ada banyak ya macamnya. Ini ketika ciri khas ketika banyak tremor seperti ini apalagi yang continuous di paling bawah sendiri itu adalah menandakan itu gunung mau meletus. Ya, gunung mau meletus, sudah ada desakan dari dalam. Jadi seakan sesek napasnya itu sudah mau sesek ke atas, itu mencirikan gunung mau meletus. Ya. Nih. Nah, ini ini kalau kita punya nafas itu hanya satu atau macam aja jenis sinyalnya, kalau di gunung api itu ada macam-macam jenis sinyalnya. Ada sinyal tipe A, B, C, ada FT, ada explosion, ada HTB, HYB, LP. Ada sekitar kurang lebih 16 jenis nafas gunung api. Ini yang disebut kalau bahasa ilmiahnya adalah volcanic seismik ya, seismik gunung api atau gempa gunung api. Kalau gempa tektonik hanya satu macam. Kalau gempa gunung api bisa sampai bermacam-macam karena ada dinamika perubahan tadi yang kalau di tubuh kita yang kemarin digambarkan oleh Prof. Agus Rubianto itu adalah Navier-Stokes equation atau persamaan pengalaman mekanika fluida dan sebagainya. Nah ini mekanika fluidanya di dalam perut gunung api bukan di perut abdomen manusia. Ya, sinyalnya beda-beda. Ya, ini juga karakter-karakter gunung api yang berbeda. Sehingga ternyata gunung api yang kita lihat diam, kita pandang indah dan sebagainya itu di dalamnya juga bergejolak. Dan macam-macam gunung ya tadi kemarin Bu Izuki mengkonfirmasi yang benar gunung api, gunung berapi atau tadi juga Bu Ase ya gunung api. Semuanya itu sebenarnya ada. Kalau secara garis besar itu gunung itu kalau gunung api itu adalah gunung berapi yang masih aktif ya. Kemudian gunung yang kita lihat yang katakanlah mati itu adalah gunung yang bisa jadi dia dalam status memang mati tidak akan meletus atau bisa jadi dalam status dia dorman atau tidur. Seperti Gunung Sinabung yang tidur 400 tahun tapi dia sudah bangun sekarang dan nggak tidur-tidur. Itu ya. Baik, kemudian berikutnya di Quran klaster yang berikutnya, bagaimana gunung itu dijelaskan beberapa surat menjelaskan bahwa gunung itu juga sebagai sumber kehidupan. Kalau dia tadi gunung berfungsi sebagai pasak dan stabilisator, untuk bumi dan sebagainya, bagaimana pergerakan yang tadi kelihatan, bagaimana nanti gelombang laut dan sebagainya, karena daratan dengan laut kan banyak lautnya. Kalau nggak kokoh ya akan katut ya. Nah kemudian fungsi yang kedua atau surat-surat di Al-Quran yang kedua itu menjelaskan beberapa gunung yang berfungsi sebagai sumber kehidupan. Ya, ini bisa dicerminkan seperti di An-Nahl ya, ayat 68-69 dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah. Nah, itu tadi. Ini tadi ada yang ada lebah ya. Buatlah sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibuat manusia. Ya, kita lihat jenis lebah ada lebah di hutan. Nah, hutan itu ada di gunung-gunung dan sebagainya. Mereka tempat hidup dan sebagainya. Juga kayu, pohon dan sebagainya yang notabene di bukit-bukit ya itu banyak sekali sumber kehidupan berupa dari flora dan fauna. Kemudian di surat Al-Khauf di ayat 9 sampai 11 juga dan kami turunkan dari langit air yang banyak manfaatnya lalu kami tumbuhkan dengan air itu kebun-kebun dan biji-bijian yang dapat dipanen. Nah, air di sini
kalau yang di gunung bukan hanya untuk menumbuhkan pohon-pohon dan sebagainya. Air meteorit yang sampai ke dalam bumi itu, kalau yang di gunung api, di Indonesia itu 80%-nya adalah volcano hosted geothermal. Dalam artian ada geothermal, air yang disitulah sebenarnya yang menjadi sumber panas bumi yang dimasuk ke dalam reservoir, yang masuk dengan pergerakan mekanisme mekanika fluida tadi sampai ke reservoir panas bumi, nanti akan dieksplorasi sebagai uap panas. Itu bisa diubah menjadi listrik. Nah, ini sumber kehidupan yang memang kalau kita mau berpikir menggunakan teknologi dan manfaatnya akan sangat bermanfaat. Kemudian di Az-Zumar, tidakkah kamu melihat bahwa Allah menurunkan air dari langit lalu mengalirkannya ke dalam sumber-sumber di bumi? Itu tadi sudah saya jelaskan sumber-sumbernya bisa berubah jadi sumber air panas maupun sumber air dingin dan menghidupi berbagai makhluk yang memerlukan sumber air. Ini beberapa sebagai sumber kehidupan gunung-gunung sebagai sumber kehidupan tadi sudah sebagai sumber air. Ini di yang secara detail ada di tadi ada di Al-Mursalat, Al-Nahl juga Al-Zumar. Kemudian ada lagi dengan eh, sebagai penyubur tanah ya. Ketika gunung api meletus, banyak mineral-mineral yang terdistribusi, silika dan sebagainya, magnesium dan sebagainya, ataupun zat-zat yang kemudian mengalami proses pelapukan alami dan sebagaimana akhirnya dia dapat menjadi mineral yang sangat dibutuhkan oleh tanaman maupun biji-bijian. Ya, jadi semuanya ini memang benar-benar karunia Allah yang bisa memuntahkan letusan gunung api yang mengandung banyak sekali mineral ya, sehingga bisa di gunung-gunung itu, di hutan itu sangat subur tumbuh berbagai macam jenis tanaman. Ya. Kemudian gunung sebagai sumber kehidupan itu bisa menjadi habitat dari keanekaragaman hayati. Indonesia mempunyai salah satu negeri dengan eh, kekayaan hayati yang paling besar di dunia, salah satunya. Selain Brasil dan tentunya beberapa di Amerika juga. Nah, ini yang menyatakan bahwa itu sebagai tempat habitat itu tadi, ini berkali-kali kita lihat Anahl ya, tadi tumbuhnya pohon-pohon di bukit. Kemudian juga beberapa hal ya yang berkaitan dengan kayu juga tempat-tempat yang dibuat manusia. Sekarang eh, ada namanya Shinrin-yoku atau tempat-tempat di gunung yang digunakan untuk menghirup oksigen. Jadi tempat penangkapan oksigen di gunung-gunung di hutan itu menjadi tempat tujuan wisata alami. Kemudian relevansinya adalah banyak sekali plasma nutfah yang tinggal di gunung-gunung, di hutan-hutan sebagai spesies endemik di kita ya. Juga satwa dan flora liar yang ada di sana. Nah, saya mendaki gunung beberapa gunung itu kita menemukan memang berbagai beragam flora dan fauna yang dikaruniakan Allah di bumi Nusantara kita ini. Kemudian sebagai sumber energi dan mineral. Kalau yang pertama tadi sumber air, kemudian tempat habitat, ya, kemudian ini ada sumber energi dan mineral. Nah, energinya banyak sekali. Bukan hanya geothermal tadi yang menggunakan proses, ada biomass, biomasa. Dan ini saya temukan di daerah Ijen itu dari sejak zaman 1894 ada pabrik kopi di sana dengan dibakar dengan bahan bakar biomasa atau kayu bakar. Ini mereka hanya tinggal ngambil langsung digunakan. Belum belum mengolah geotermalnya, belum mengolah beberapa sampah organik dan sebagainya yang dikonversi menjadi energi dan sebagainya. Mineral di sana banyak sekali. Biasanya mineral-mineral itu mulai dari mineral batuan yang ya seperti di Tulungagung, keramik, ya, di Tulungagung itu banyak mineral-mineral galian C dan sebagainya yang bisa dieksplorasi untuk sebagai sumber kehidupan masyarakat. Termasuk belerang di Ijen, juga di Arjuna Welirang itu juga menjadi sumber kehidupan beberapa orang penambang di sana. Nah, ini ya, di surat Al-Hadid
ya, dan kami turunkan besi yang banyak manfaatnya bagi manusia. Bapak Ibu mungkin pernah, mungkin ada satu kali viral ya, mungkin gunung api yang mengeluarkan emas ya, emas dalam butiran kecil-kecil, tapi di daerah Kutub Selatan ini. Jadi ini besi, jadi memang mineral. Jadi karena memang gunung itu adalah ujung dari kompornya bumi di daerah Subduction Zone, kemudian di daerah dapur magma. Nah, puncaknya ada di atas itu di gunung api yang di atas itu. Kemudian di Anamel tadi juga sudah mendapatkan bahwa di celah eh, atau siapakah yang menjadikan bumi sebagai tempat menetap dan menjadikan sungai-sungai di celah-celahnya dan menjadikan gunung-gunung untuk mengokohkannya dan menjadikan suatu pemisah antara dua laut. Apakah ada Tuhan selain Allah? Jadi ini memang betapa kita kalau naik kapal, naik pesawat, atau kita lihat betapa ya, gunung sedemikian besarnya Semeru kalau kita lihat dari atas itu kecil. Tapi ketika kita jauh naik ke sana, Masya Allah, saya pernah sholat subuh di puncak Semeru, angin dan hawanya itu benar-benar menusuk. Tapi keindahannya kita bisa lihat kota Probolinggo tempatnya Dr. Izuki, kita bisa lihat kota Malang, kita bisa lihat daerah eh, Pasuruan dan sebagainya. Iya. Kemudian yang terakhir sebagai sumber kehidupan itu adalah bagaimana menjadikan sumber keindahan dan pariwisata ini yang bisa langsung kita kelihatan itu kalau kita uh, ngabuburit atau apa. Kebetulan rumah saya di Batu, jadi tiap hari melihat Gunung Arjuno, Gunung Panderman, ya itu sangat indah memang sore kalau pagi dan sebagainya. Dari rumah saya juga bisa melihat nun jauh Gunung Bromo di sana, Gunung Semeru. Jadi memang benar-benar betapa indahnya ciptaan Allah ini yang berupa gunung. Baik, Bapak Ibu, ini hanya beberapa aja. Ini beberapa contoh ya, beberapa contoh berapa ini adalah beberapa eh, rombongan orang yang melihat melihat betapa ini seperti ini gunungnya ya. Mereka melihat keindahan, walaupun ini sebenarnya ada garis tipis antara bahaya dan indah di sini. Saya skip aja. Ini sama, ini juga keindahan yang membahayakan ya. Ini ada di Iceland. Ya, ini betapa. Ya, ini adalah berapa? Oke, saya lanjutkan lagi. Yang ketiga, kedua tadi terkait dengan sumber kehidupan. Yang ketiga ini mengikatkan terkait dengan bagaimana kalau gunung api itu meletus ya. Ya, kalau gunung api yang meletus itu bisa namanya kalau di bahasa ilmiah itu mengeluarkan lava pijar, atau tunnel atau mungkin juga abu panas ya, as vulkanik dan sebagainya. Kemudian juga namanya awan piroklastik atau awan panas dan sebagainya. Kalau kita memperhatikan surat At-Tur ya, demi lautan yang di dalam tanahnya ada api yang menyala-nyala, sesungguhnya azab Tuhanmu pasti terjadi. Ini belum lagi kita melihat namanya gunung api bawah laut ya. Ini ada demi lautan, di dalamnya ada tanah dan ada api, namanya gunung api bawah laut ya. Jadi At-Tur ayat 6 dan 7 ini adalah dan itu ternyata di Hawaii saya di Hawaii itu hampir 1,5 bulan di sana di Pulau Hawaii besar itu ternyata dia merupakan puncak gunung api dengan kaki yang masuk ke laut sekitar 9 kilo. Ya, jadi itu ternyata kaki gunung laut. Dan di sana banyak sekali gunung api laut sehingga pantainya lautnya laut air panas. Ada laut air panas di salah satu resort di sana. Kemudian di Al-Tahdid tadi sudah mineral. Nah, kemudian ini yang keempat, aspek-aspek ketika gunung yang hancur pada hari kiamat. Nah, ini mengingatkan kita tadi mulai dari eh, kronologinya, mulai dari apa itu si gunung, fungsi gunungnya sebagai pasar dan sebagainya, juga menjadi sumber kehidupan, kemudian di tempat sebagai habitat dan sebagainya. Yang terakhir itu adalah dia juga bisa untuk menghancurkan ketika di hari kiamat. Seperti di At-Takwir ya.
ayat 3. Dan apabila gunung-gunung itu dihancurkan, ya, kita ingat Gunung Kelut meletus seperti itu ada sudah heboh ya. Gimana kalau itu nanti gunungnya meletus berbarengan ini tidak terbayang ya. Kemudian di Al-Muzammil ya ayat 14 pada hari ketika bumi dan gunung-gunung berguncang dan gunung-gunung itu menjadi tumpukan pasir yang berterbangan. Tadi kita sempat melihat gambar di tahun 2014 bagaimana anak Gunung Kelut yang setinggi 600 meter itu habis berterbangan ke atas. Itu belum seberapa dibandingkan dengan letusan Gunung Tambora yang sampai kedalaman 2000 meter dengan ketinggian sekitar 3000 berarti sekitar 5 kilo material gunung api dilempar ke atas ya tahun 1815 sampai ke Eropa sehingga Eropa dikenal dengan Year Without Summer. Itu tahun 18. Itu adalah Gunung Tambora Indonesia. Jadi kita menyerang Eropa bukan dengan apa tapi dengan gunung api. Gitu. Ya. Waktu itu korbannya 90.000 jiwa. Di tahun 1815 di Tambora korbannya 90.000 jiwa. Padahal penduduk waktu itu berapa? Kepadatan berapa? Betapa lebih dahsyatnya ukuran itu itu hanya satu gunung di pulau kecil ya. Ini kalau ini adalah kondisi di Indonesia berkaitan dengan ini. Mudah-mudahan bisa kita dengar ya suaranya. Apakah suara movie ini bisa terdengar ya? Anda kembali di Liputan 6 Pagi dan ini adalah bagian terakhir. Coba Cepat, kita Prof. mendengar informasi Suaranya kedengaran yang ya? kami sampaikan. Benar, Prof. Oke, Anda kembali di Liputan 6 Cukup Pagi. jelas, Prof. Dari Gunung Kidul cukup jelas. siap. Terima kasih. Di antara banyaknya gunung api aktif di Indonesia kadang menjadi ketakutan tersendiri akan adanya bencana. Ya, namun gunung api ini justru sebenarnya dapat Tadi sudah dijelaskan di Al-Quran bahwa gunung api itu menjadi sumber kehidupan dan juga sumber bahaya. Tadi juga di TV tadi dia sampaikan sebagai sumber bahaya, tapi juga bisa dimanfaatkan. Nah, inilah kekayaan kita yang saya katakan. Saya sebagai pribadi miris karena Indonesia dengan kekayaan gunung apinya hampir nomor 1 di dunia, nomor 2 lah kalau nggak mau nomor 1. Geotermalnya juga betapa 40% cadangan di dunia itu geotermal ada di Indonesia dan 80%-nya itu adalah volcano hosted geotermal. Tapi sangat jarang yang memanfaatkan dan jarang yang mempelajari. Ini yang menjadi ironi di dunia kami, di dunia pendidikan. Bahkan dulu saya mengalami mata kuliah saya itu mau dihapus karena gara-gara saya masih sekolah di Jepang. Ini, nah ini dan sebenarnya Indonesia juga punya sejarah yang tidak baik-baik saja berkaitan dengan korban gunung letusan gunung api ya. Kita nomor 1 dan 2 itu banyaknya korban ada di Indonesia ini. Dan nomor 3 juga di Jawa Timur malahan. Coba tahun segitu dengan korban segini kan itu kita tidak menghitung korban berkaitan dengan infrastruktur dan kerusakan ekonomi dan sebagainya. Ini hanya korban jiwa, ya. Ini seperti ini ya. Ini saya katakan tadi gunung yang di Hawaii, di Pulau Hawaii besar, di Manawa ini besar sekali. Ini sampai ke dalaman laut. Ini makanya saya katakan di Quran tadi disampaikan laut-laut yang di dalamnya ada tanah dan api. Ya. Ini ternyata kalau kita perhatikan memang benar-benar ya. Ini manfaat yang bisa disampaikan, yang bisa dimanfaatkan dari keberadaan gunung api, mulai yang direct use maupun yang indirect use. Jadi di Quran sudah menyatakan bahwa gunung itu bisa bermanfaat. Lalu bagaimana manusia untuk memanfaatkannya? Ya berpikirlah, itu perintah Al-Quran, kita harus berpikir. Tidak harus semata-mata disajikan dalam bentuk yang langsung pakai direct use dan sebagainya. Ada yang bisa direct use sebagai pemanas, penyuling minyak, kemudian dan sebagainya itu bisa minyak untuk cengkeh, teh dan sebagainya itu ada di sana. Pengering kopi dan sebagainya itu bisa dimanfaatkan. Tapi untuk listrik harus dimanfaatkan dengan teknologi. Ini, nah, ini adalah kegiatan saya penelitian di Gunung Api, mendapatkan alat dari Magdas, salah satu, ini kolega saya dari Mesir, kemudian dari Jepang dan dari Mesir. Ya, ini saya dapat bantuan alat
berupa 3D komponen magnetometer yang diinstal di sana. Yang dua biru-biru ini 3D komponen. Ini adalah lab saya di Gunung Api Arjuna Welirang, ya di Agroteknopark. Nah, ini adalah kondisi puncak yang di sana ada belerang ya, masih mati ya. Ini, nah ini saya Bapak Ibu, ini yang jarang dipantau bagi bapak-bapak yang Bapak Ibu yang tinggal di Jawa Timur, nggih. Nah, terus ini ada yang tidak terpantau oleh awam atau umum, tapi saya memantaunya berkaitan dengan aktivitas Gunung Arjuna Welirang. Ini memang di Agustus kemarin ini adalah letusan kecil sebenarnya. Tapi dari kelihatan ini kalau seperti dari jauh kelihatan seperti api. Ini ternyata ini adalah gas ya. Jadi gas belerang yang seperti ini. Ini ini menjadi yang saya katakan ini dari dalam bumi ya, dari perut bumi yang keluar ya. Nah, ini kekayaan mineral yang bisa ini biasanya biasa untuk kosmetik dan sebagainya bisa ini. Mungkin Dokter Rizky tahu juga terkait dengan khasiat belerang dan sebagainya. Sekarang berkembang, kemarin saya sempat diskusi dengan staf ahli Menkes ya Pak Prof. Agung, Prof. Laksono, itu akan dengan memanfaatkan geothermal untuk healthy, wellness ya, untuk wellness. Nah ini juga, ini denyut nadi di Gunung Arjuna Welirang ini adalah penelitian saya sejak tahun 2018, ini adalah sudah mulai ada denyut nadinya di Gunung Arjuna Welirang, saya teliti sampai sekarang. Insya Allah Maret ini juga dengan satelit, data satelit juga kita teliti juga di situ. Jadi hubungan panas bumi, hubungan panas permukaan dan sebagainya kita teliti di sini. Dan insya Allah Maret nanti ini adalah yang sudah terpasang, yang sudah tereksplor secara internasional dengan Kyushu University. Ini adalah contoh nafas yang kita deteksi. Kalau Bu Dokter Izuki mungkin pakai stetoskop, saya pakai alat-alat ini dokter. Ya, jadi alat-alat ini untuk mendeteksi denyut nadinya gunung api dan juga bumi. Juga atmosferik, kita coba melihat sinyal-sinyal atmosfer. Ya. Ini atmosferik dan ini insya Allah tanggal 13 saya ada tamu lagi dari Nagoya City University membawa alat lagi dan dipasang di Gunung Cangar lagi. Di stasiun saya lagi, di lab saya lagi. Dan itu adalah gratis. Jadi Jepang, dari Jepang karena saya alumni Jepang banyak koneksi dengan Jepang. Ini. Ini yang kita pasang lalu di sana. Ini yang akan datang Maret 2025 ini tanggal 13 insya Allah datang sampai tanggal 17 kita nginstall alat baru lagi. Ini kemarin sore Alhamdulillah ini saya kemarin sore alatnya sudah datang dan pagi ini nanti setelah pengajian ini saya meluncur ke Arjuna Welirang ke lab untuk loading barang-barang yang akan diinstal nanti di tanggal 13. Ini adalah beberapa alat yang sebenarnya kalau dikonversikan mahal, cuman ini adalah bantuan dari Jepang yang akan saya loadingkan di sana. Bapak Ibu, ilmu itu tidak ada habisnya kalau kita pelajari. Saya masih, insya Allah masih semangat untuk belajar gunung api walaupun perlu banyak teman sebenarnya. Sehingga saya mencantumkan di sini adalah multidisiplin dan interdisciplinary untuk future work. Sehingga saya sudah memulai global collaboration di Gunung Api Arjuna Welirang. Di situ banyak kolega saya dari berbagai negara dan juga beberapa mahasiswa bahkan secara nasional maupun internasional akan kita ajak bersama untuk manfaatkan dan monitoring Gunung Api Arjuna Welirang. Sehingga ini kita bisa benar-benar bisa manfaatkan dan juga bisa memantau bagaimana potensi bahayanya. Ini adalah perjalanan dari lab saya bisa langsung ke pos 3. Saya jalan dengan membuat jalur baru sampai ke puncak. Ini Prof. Agus Rubianto ini kalau ke sini kita jalan. Kalau kemarin sama Prof. Imam Robandi saya cuma diajak sampai ke Brakseng. Brakseng itu di bawah ini dekatnya lab. Iya, ini Prof. Imam ini kalau ada monggo kalau mau. Ini adalah pilot project saya untuk mengembangkan area di daerah Arjuna Welirang untuk sebagai global collaboration ya. Ini di situ ada riset area, ada nanti tidak tahu ada glamping area sudah jadi sekarang ke depan mungkin akan untuk edutourism center.
Nah, Bapak Ibu yang belum ini Dan ada air tanah di daerah resistansi tersebut masyarakat. karena sisa buangan air disuntikan ke bumi dengan kedalaman yang jauh dari lapisan aliran air tanah. Air yang terkumpul dalam rekahan di dasar bumi adalah air yang berasal dari hujan yang terjadi di beberapa tempat yang jaraknya dapat mencapai puluhan kilometer dari lokasi pemanfaatan panas bumi. Setelah melalui perjalanan yang dapat mencapai puluhan tahun lamanya, air hujan tersebut akan sampai di lokasi pemanfaatan panas bumi. Limbah Bapak Ibu, bagaimana tadi Quran sudah menjelaskan banyak sekali dilimpahkan air dan sebagainya. Bagaimana proses perjalanan air di situ? Tadi di sini sudah dijelaskan bahwa air yang untuk geotermal itu pada kedalaman sangat dalam, itu di kedalaman 1.600 ke atas ya. Ini sebenarnya justru kalau geotermal itu dimanfaatkan, kemudian ada namanya sumur produksi dan sumur injeksi. Ketika banyak sumur injeksi di sini, Bapak Ibu, ini konsepnya justru akan mengurangi panas yang tersimpan di gunung api, sehingga panas laten yang semestinya akan bisa mendorong gunung api menjadi letusan gunung api itu dimanfaatkan untuk memanaskan air. Kalau airnya tidak diambil, tidak dipanaskan, dia akan mengumpul di sana sebagai energi laten. Tapi begitu kita drilling, kita ambil, itu akan menjadi sirkulasi, menjadi open loop atau closing loop untuk menghasilkan energi panas bumi. Nah, ini sebenarnya konsep ini justru eksplorasi panas bumi yang di volcano hosted geothermal itu sebagai teknologi ataupun pemanfaatan sekaligus mitigasi gunung api. Yang ini perlu disosialisasikan ke banyak masyarakat dan saya sampai sekarang insya Allah masih semangat untuk memulai pendidikan bukan hanya ke masyarakat umum, bahkan saya mulai dari TK. Ya, dari TK saya sudah mulai ngajar sampai ke perguruan tinggi. Nah, Bapak Ibu, yang terakhir, bagian terakhir mungkin masih sudah jam nangis. Terakhir sekilas saja, ketika kita belajar di gunung api, karena ada perubahan sifat karakter gunung api, dalam satu gunung api itu bisa berubah-ubah karakternya. Tapi kalau kita lihat simbol dari gunung api itu menjadi suatu keteguhan dan kesabaran. Bagaimana kokohnya gunung api itu menandakan kita harus kuat tegar menghadapi berbagai macam cobaan dan sebagainya. Dan bagaimana gunung api itu berjalan, dia dengan kecepatan ke jalan itu hanya 6 cm per tahun itu adalah menandakan kita harus sabar dan sebagainya. Kemudian kita melihat bagaimana perjalanan kalau tadi mulai dari hening dia bersifat tenang sebagai air danau dan sebagainya, tapi kemudian dia eh, bisa meredam sebagai sumber kehidupan di sana. Ya, menjadi bagaimana kemudian ketika kalau itu meletus dia menjadi simbol kemarahan ya dan sebagainya. Kemudian yang ketiga itu dengan gunung api, melihat gunung api itu kita melihat bagaimana Allah Maha Kuasa. Bagaimana gunung itu bisa seperti itu. Tadi kita lihat mendekati, melihat seperti kembang api, tapi itu dari bumi. Seperti aliran Bengawan Solo, tapi itu dari magma. Betapa maha kuasanya Allah terhadap makhluknya. Gitu. Kemudian yang keempat atau yang terakhir itu dari sumber manfaat. Seperti yang disampaikan tadi, banyak keindahan, banyak energi, banyak manfaat langsung maupun tidak langsung. Saya kira eh, ini berapa tadi hikmah sudah saya sampaikan, ini kayaknya sumber akhlak. Nah, juga menjadi manfaat orang lain. Ini dari hadisnya HR Ahmad yang terakhir, kalau yang 1, 2, 3 sudah saya jelaskan tadi, yang terakhir di sabda Rasulullah bahwa tentang sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang paling bermanfaat bagi orang lain. Nah, ini dengan melihat gunung api, dia akan menjadi manfaat, tapi ketika suatu saat dia mencapai kondisi kritis, dia akan meluapkan marahnya juga. Saya kira
Itu yang bisa saya sampaikan. Kesimpulannya, Bapak Ibu kita bisa lihat sendiri tadi mulai dari kesabaran, keteguhan sampai ke menjadi manusia yang bermanfaat. Mudah-mudahan sedikit yang saya sharing dan itu menambah ilmu saya sendiri juga menambah bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Yang benar datangnya semata-mata dari Allah. Kalau ada kekeliruan itu jelas-jelas ada dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Bunda Asih. Monggo Bunda Asih. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Firman, monggo Pak Firman. Ini Bunda Asih terlempar, Prof. Oke, oke, monggo, monggo. Ada Pak Firman yang, monggo Pak Firman. Baik, terima kasih Prof atas uraiannya yang luar biasa bahwa ternyata ada banyak saya kira pembelajaran kita bisa petik dari gunung api ini, baik yang saya kira yang ada di daratan maupun yang ada di lautan. Oleh karena itu tentu ini menjadi catatan bagi kita semua, khususnya bagi saya sendiri, sehingga ayat-ayat kaunnya ini akan meningkatkan nilai-nilai ketauhidan bagi kita semua dengan melihat ayat-ayat atau tanda-tanda daripada kekuasaan Allah. Saya kira mungkin ada beberapa peserta yang ingin bertanya, Prof. Ada Ibu Sunarti, ada Ibu Nurul Hidayanti, atau mungkin kembali kepada Ibu Asi sudah ada bergabung kembali. Ibu Asi siap? Iya, terima kasih Pak Firman. Iya. Saya terlempar ini baru bisa masuk. Ini sinyalnya kemana? Atau bagaimana Pak Firman? Dilanjut Pak Firman atau kembali ke saya? Silakan kalau bisa dilanjut, silakan dilanjutkan. Kalau tidak bisa saya lanjutkan. Oke. Alhamdulillah ini sudah bisa. Ada yang sudah raise hand, Ibu Sunarti dari Kota Semarang. Monggo Ibu. Terima kasih Bu Asih. Persilakan. Ya, terima kasih atas waktunya. Apakah suara saya dapat terdengar, Bu? Dapat Ibu. Oh iya, iya, terdengar. Ya, terima kasih Bu Asih. Prof, mohon izin menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas apa yang disampaikan, tebaran ilmu dari Prof. Sukir tadi sangat membuat kami yang orang awam tapi belum menahu banyak hal tentang gunung sehingga pada hari ini tercerahkan. Prof, tadi dari gunung-gunung yang disampaikan berjajar dan lain sebagainya, ternyata keterkaitan dari kitab suci Al-Quran dan ilmu pengetahuan secara umum yang dipelajari oleh manusia, semuanya ada dalam Al-Quran. Masya Allah, itu luar biasa. Kemudian tadi Prof. Sukir memberikan contoh-contoh yang sangat luar biasa sehingga apa yang sudah disampaikan itu ternyata terdapat dari, karena kami disiplin ilmunya adalah agama, jadi ada nilai ketahuan yang tadi disampaikan Ustaz Firman dari Balikpapan. Akidah semakin kuat ketika kita menghayati apa yang ada di bumi ini, gunung, dan lain sebagainya. Kemudian dari sisi kebermanfaatan. Jadi ada akidah, akhlak, kemudian kita beribadahnya semakin meningkat karena merenungkan apa yang ada di alam raya, karena tadi ada kaitannya dengan ayat-ayat kaunnya. Sehingga sebagai umat Islam tentunya ada rasa syukur, kemudian meningkatkan ketauhidan dengan ibadah yang semakin baik, sehingga meningkatkan ketakwaan itu, Masya Allah, tadi luar biasa, Prof. Kami mohon izin menyampaikan, Prof. Tadi itu Prof. Sukir memberikan contoh, ada air, ada panas yang ada di dalam gunung. Tadi kami sempat berpikir, wah,
Ini selain untuk kecantikan juga, kalau misalnya listrik yang ada sekarang itu dari tata surya, kemudian dari PLTA, air, wah betapa ini kalau gunung itu dikelola dengan baik, di dalamnya ada panas, kemudian dapat diambil oleh energi tersebut dijadikan listrik, apakah bisa ya Prof? Ini pertanyaan orang yang belum menahu banyak tentang pergunungan ya Prof. Tapi insya Allah dari kecil kami ketika ke sawah sama Bapak itu selalu melihat jejeran gunung dan gambar kami selalu gunung Prof. Waktu SD itu. Dari Gunung Lawu hingga Gunung Merbabu itu terpajang rapi di dekat sawah kami meskipun jaraknya jauh, tapi kalau pagi pas terang benderang sehingga kami itu sangat mencintai gunung. Kalau ke gunung tuh hatinya damai tentang pertanyaan kami tentang listrik tadi, Prof. Apakah dapat digunakan suatu saat nanti sebagai energi listrik yang berasal dari gunung, karena Indonesia banyak sekali gunung yang tadi kami sempat browsing bahwa gunung di Indonesia ratusan. Demikian Prof. Dari kami, mohon maaf apabila ada salah kata. Walaupun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bu wabarakatuh. Asih kan kembalikan waktunya. Monggo, Profesor. Langsung dijawab. Ini Oke. langsung dijawab atau ini ada 3 pertanyaan? Monggo semua Bertanya dulu. Monggo pertanyaan dulu enggak apa-apa, atau kalau mau langsung dijawab juga boleh, monggo. Mungkin pertanyaan dulu, Nji, Prof. Siapa tahu ada pertanyaan yang Yang sama sama, kan, jadi bisa dijawab. Monggo. Berikutnya Ibu Nurul Hidayanti, kemudian dilanjutkan dengan Bapak Bapak atau Ibu nih ya? Bapak M. Lutfiah MAG dari Lamongan. Monggo Ibu Nurul Hidayanti, dipersilakan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Prof. Sipir, saya sangat senang sekali dapat hadir karena saya tidak menahu tentang gunung ya. Di Kalimantan itu tidak ada gunung berapi, volcano. Tetapi seminggu ini saya mengajar bahasa Inggris. Kebetulan materinya itu tentang bencana alam, yaitu gunung berapi. Yang mau saya tanyakan, Prof, bukan kenapa Kalimantan tidak punya gunung ya. Saya lihat tadi ada di paparan Prof itu Pulau Kalimantan itu berada di tengah-tengah dari pulau-pulau yang ada di Indonesia. Apakah itu sebuah kebesaran Allah juga untuk melindungi Kalimantan gitu ya. Kemudian dipilih Pak Jokowi untuk menjadi IKN gitu ya. Satu. Itu bukan pertanyaan. Pertanyaan saya gini, Prof. Apakah gunung seperti Sinabung tadi ya, itu kan tadinya nggak bertahun-tahun tidak meletus ya. Tiba-tiba meletus dan aktif. Kalau Kinabalu di Sarawak, kalau nggak salah itu ya, itu saya belum pernah mendengar kalau itu meletus. Suatu saat bisa nggak meletus? Demikian pertanyaan saya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ibu Nurul, selanjutnya Bapak M. Lutfiah, dipersilakan. Membetulkan nama dulu, nama saya Muhammad Lutfillah ya, bukan Lutfiah. Ya. Oh, mohon maaf Bapak M. Lutfillah. Ya. Mohon maaf. Terima kasih banyak. Alhamdulillah kami menyimak mulai Mapara hari pertama sampai hari ini. Dan hari ini sangat terasa saya dikembalikan di 1992 sampai 1996. Saya termasuk aktivis pecinta alam. Saya juga aktivis KSR Palang Merah Indonesia.
Bahkan saya juga ikut pelatihan diklat gawat darurat hampir 1 bulan di Saiful Anwar. Dan yang terkait dengan gunung ini luar biasa, Prof. Saya pernah ngalami di tahun 1996, saya mendaki dengan anak impala Brawijaya, namanya Pak Susmar Songko. Ini orang Madiun, dan waktu itu karena saking seringin pendakian Semeru, Welirang, Arjuno, akhirnya agak muncul sifat sombong, Prof. Jadi di situ ada tanda larangan masuk. Saya waktu turun dari puncak Panderman lewat desa Pesanggerahan Batu, itu saya muncul sifat sombong, saya bilang sama Sus Marsongko anak Brawijaya itu, tak Sus, kita harus mencari jejak pendakian atau ketika kita turun nanti kita mencari rute baru yang belum pernah diterobos orang dan kita akan dikenal oleh orang seluruh dunia bahwa penemu rute ini adalah Pak Lutfi sama Sus Marsongko. Ternyata ya subhanallah, Prof, kesombongan itu akhirnya dijawab tuntas oleh Allah ya. Kita tersesat luar biasa, bekal habis, akhirnya terakhir endingnya ya kita istighfar, bekal habis. Saya terus ngajak Mas Sus Marsongko itu untuk mencium tanah, saya istighfar 100 kali, setelah itu ada pertolongan datang. Jadi pendaki dari Jawa Barat itu menemukan saya tersesat, dan singkat cerita, Prof, ternyata di gunung, di pantai, di tempat-tempat hutan belantara itu intinya kita jangan sampai sombong. Jadi ternyata di situ ada gaibnya ya banyak, dan itu menyadarkan kami bahwa ternyata di atas langit masih ada langit. Seperti itu Pak Prof Sukir, saya pengen suatu saat kalau ke Malang saya pengen datang ke Brawijaya untuk menemui Prof Sukir karena banyak sisi gelap dari Panderman, Semeru, Welirang, Arjuna itu banyak sekali lah goib-goibnya itu. Siap, Saya kira itu, terima terima kasih. kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, monggo Profesor. Ada Ada lagi tuh, Bapak Ada lagi? Mujibud Dakwah. Oh. Ini yang resen dulu, ya. Ini yang di chat juga ada. Berarti nanti kan ya, yang ini dulu, yang resen dulu, ya. Nggih, monggo. Bapak Mujibud Dakwah dari Kartosuro. Monggo, Bapak. Terima kasih Prof. Sukir. Langsung pertanyaan singkat. Di Al-Quran itu ada disebutkan bahwa kerusakan di darat maupun di laut itu tidak lain disebabkan oleh tangan manusia. Nah, kalau gunung meletus yang kemudian berdampak pada rusaknya banyak hal, itu apakah mungkin juga disebabkan karena usilnya ulah tangan manusia? Ada kemungkinan itu napa mboten, Prof? Matur nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak. Saya jawab nggih, nanti mohon bantuannya kalau ya saya sejawab semampu saya. Baik, terima kasih, sangat menarik pertanyaannya, bagus-bagus ya, dan masukannya juga bagus-bagus, dan juga saya mengalami apa yang dialami Pak Lutfillah tadi ya. Jadi nanti kita sharing ceritanya. Baik, pertama dari Ibu Sunarti ya, dari Semarang ya. Terima kasih Ibu Sunarti pertanyaannya. Kita memang dari kecil akrab dari gunung ya. Saya kebetulan S2-nya di Gajah Mada, jadi akrab dengan Gunung Merapi Merbabu ya. Jadi manfaat untuk listrik itu sudah ada, Bu. Jadi tadi saya sampaikan manfaat ini baik yang langsung maupun tidak langsung ya. Untuk listrik bisa. Pengalaman kalau di Jawa Tengah itu yang sudah beroperasi itu adalah di Gunung Dieng, Jadi di daerah Wonosobo ya, Bu. Jadi PLTP dioperasikan oleh perusahaan Geodipa. Jadi di situ listrik. Tapi yang pertama itu adalah di daerah Wayang Mindu di daerah Jawa Barat ya. Jadi di sana dioperasikan dibantu oleh New Zealand waktu itu pengembangannya. Jadi geotermal sudah ada. Nah, khusus di Jawa Timur karena belum punya, saya sudah merintis survei geotermal itu di Gunung Ijen itu sejak tahun 2008
Alhamdulillah baru tahun ini bisa dioperasikan. Jadi saya survei tahun 2008, kemudian sampai tahun 2014 dan sampai 2017 itu dapat dana riset dari USAID. Kemudian oleh eh, dari beberapa publikasi saya ditangkap oleh pebisnis dari Medco Energi dan sebagainya, sehingga mereka melaksanakan juga survei-survei di Dieng di sana, dan alhamdulillah tahun ini sepertinya sudah beroperasi juga untuk listrik ya. Jadi memang bisa, saya memang punya mimpi satu gunung itu bisa menghidupi listrik kota-kota di sekitarnya, Bu Narti. Cuman kita memang harus itu tadi, harus sabar, harus telaten dan sebagainya. Mendidiknya mulai dari TK, kalau nggak dari TK kita nggak bisa merefresh karena sekarang ini sudah banyak beberapa hal yang masyarakat yang sudah resisten dengan gunung api atau pemanfaatan itu karena memang belum tahu, mereka belum tahu bahwa sebenarnya air yang tadi, yang di laut, yang di gunung dan sebagainya itu berbeda dengan air yang di permukaan. Sehingga yang diambil itu adalah yang di kedalaman mendekati 2 kilo. Bahkan yang teknologi terbaru di namanya supercritical geothermal itu di kedalaman 5.000 sampai 20.000 kilo. Itu Singapura yang tidak punya apa-apa itu sekarang sudah mau mengembangkan supercritical geothermal. Kita nanti ketinggalan lagi kalau kita nggak belajar. Mereka Singapura akan punya energi yang tidak habis-habisnya kalau dia sudah dapat memanfaatkan namanya supercritical geothermal. Itu nanti itu itu sudah energinya benar-benar fix. Jadi Gunung Api punya mimpi yang sama. Jadi saya inginnya gunung api ini yang saya gambarkan di sini kalau di drilling semuanya, kemudian bisa dijadikan listrik, kota-kota sekitarnya kan nggak perlu beli minyak dan sebagainya itu. Karena itu sudah ada kompornya dari Gusti Allah ya. Kemudian air dari hujan, kita nggak perlu anu lagi. Itu sudah sustainable dan berkelanjutan dan tidak polusi gitu ya. Tapi ini memang jangka panjang dan masih konseptual. Tetapi walaupun itu, teknologi terbaru yang namanya Gyrotron yang dikembangkan oleh MIT itu sudah ada, ya sekarang dari ongoing progress. Bisa jadi nanti bisa mendekati supercritical itu. Itu, oke. Saya kira gitu nggak Bu Nati. Jadi manfaatnya banyak. Itu yang langsung maupun tidak langsung. Jadi bisa kalau untuk listrik. Tinggal di Jawa Barat sudah ada, Jawa Tengah sudah ada, Jawa Timur sudah mulai satu ada. Dan nanti mungkin dengan adanya berhasil walaupun jangka panjang, nanti kalau diakselerasi dengan teknologi dan saya kira Muhammadiyah mempunyai kekuatan human resource yang sangat bagus dan sangat kuat. Ini saya kira bisa mengepus di sektor itu nanti. Kita coba diskusikan dengan para teman-teman nanti. Saya kira gitu untuk Benati, ya. Kemudian untuk eh, Bu Nurul ya di Kalimantan, ya Bu Nurul ya di Kinabalu ya. Gini ada ini perlu masukan. Bukan karena aman, zona aman ya di Kalimantan itu saya pernah memberi materi pematerian pekerti di eh, Kaltara di Tarakan ya, di Tarakan. Tarakan di sana sudah ada gempa yang terekam Bu Nurul ya. Jadi itu adalah kepanjangan dari palung Filipina ya. Jadi palung Filipina itu menjulur ke arah barat mendekati ke Kalimantan. Nah, itu adalah sumber tektonik ya. Dan itu juga mendekati di Kinabalu di daerah Sarawak ya. Jadi saya katakan tadi yang disimulasi saya gambarkan tadi itu adalah bagaimana itu konektivitas antara gunung api sebagai pasak ke bawah. Kemudian ada subduction zone dari zona zona pergerakan lempeng. Itu kalau ya lempengnya kedalamannya memang 300 kilo, tapi gunung api kan akarnya itu menunjam sampai 50 kilo memang akar gunung api. Tapi subduction di 300 kilo itu sama di Kalimantan tuh sudah ada subduction yang walaupun di 11.000 meter atau di 11 kilo dari Filipina, tapi itu bergerak, pergerakan ke sana itu ada gitu loh. Mungkin tidak dengan tektonik dan vulkanik, tapi di Kalimantan juga sangat riskan dengan overload ataupun manajemen air yang belum fix sehingga tidak bisa mengarahkan air pada habitat semestinya.
Ya, ataupun mungkin sudah dirusak manusia. Nah, ini berkaitan dengan tadi yang disampaikan Pak Mujib Dakwa ya. Jadi eh, di Kalimantan terus terang banyak campur tangan manusia yang menyebabkan banjir dan sebagainya. Nggih. Bu Nurul, ngapunten ya. Ini saya kalau terbang di atas Kalimantan itu sudah seperti kepala botak itu banyak sekali Ya, gitu. Ya, betul. diambil batu baranya itu. Iya, Itu betul. itu ulah manusia yang serakah itu sebenarnya. Tidak tidak well terhadap lingkungan ya. Itu. Tapi itu mestinya ada Prof. Agus Subianto itu bisa diberi peringatan Prof. Agus atau mungkin dilebih wise-kan, dibijakkan untuk pengelolaannya ya. Jangan direklamasi lagi. Itu nggih. Itu saya kira bisa Bu. Jadi eh, kalau Kinabalu itu bisa meletus. Nah, Sinabung itu bisa ada kemungkinan tadi. Jadi Kinabalu, Sinabung juga itu perjalanan sumbernya dari Lempeng, anu mahmah-mahmahnya. Nah, Kinabalu tidak menutup kemungkinan. Karena itu di Lempeng ini, saya kemarin waktu ke Tarakan itu sudah ada gempa di tepi laut di daerah dekat Sarawak, Kinabalu sana. Kalau ada gempa gitu berarti itu mengindikasikan ada pergerakan bumi di sana. Kalau di daerah vulkanik itu ada indikasi magma sudah naik. Jadi itu memang yang dikatakan Quran bahwa bumi berjalan, gunung berjalan dan sebagainya itu memang benar-benar bumi itu dinamis. Walaupun kecepatannya tidak seperti jalan manusia. Itu yang memang perlu kita garis bawahi. Kemudian yang dari Pak Lutfillah, terima kasih Pak Lutfillah sharingnya. Saya juga punya pengalaman serupa, tapi kebetulan yang mengalami juga bukan saya, cuman dalam frame yang hampir sama Pak Lutfillah. Saya pernah mengajak mahasiswa saya sekitar 20-an orang praktikum ke Puncak Wilerang. Ada satu mahasiswa yang dalam tanda petik mengeluarkan kesombongannya karena dia juga dari Impala, Pak. Dari itu. Jadi, Prof, saya bawakan carrier-nya, Prof. Saya biasa kalau naik gunung lari. Oh ya udah, Mas, terima kasih. Ya, itu sharing ya, saya bawakan. Benar dia memang cepat ya, cepat sampai ke pos, ke markas di tengah, kemudian kita menyeting alat sudah selesai, kemudian mau rencana mau ajak ke puncak, tapi saya jam 4 saya suruh istirahat untuk sholat asar di tepi sungai semua, di daerah perbatasan fauna dengan Gunung Welirang. Mungkin ini Pak Lutfilah tahu ya, di Welirang di situ ada perbatasan. Kebetulan saya juga membuat jalur baru Pak, dari lab saya langsung ke Arjuna Welirang. Jadi itu, nah ketika turun karena jam 4 setelah sholat asar semuanya, yang sholat saya ajak sholat dulu semuanya, saya teruskan mau naik, ternyata hujan. Akhirnya saya batalkan, saya lebih mengutamakan keselamatan daripada praktikum dan mengambil data. Saya hentikan semua turun untuk kembali ke base camp, kemudian kita kembali turun ke lab di Arjuna Welirang. Satu anak yang tadi membawakan tas saya itu pamit duluan tasnya karena tasnya isinya perlengkapan sholat saya. Saya pakai sholat dia pamit duluan karena saya suruh turun duluan karena memang mau hujan supaya ada yang di markas sudah ada yang nemeni lagi. Ternyata setelah semuanya turun, ringkat cerita dia tersesat. Dia tersesat sampai maghrib jam 6 kita semua sampai sudah di markas, jam 7 sudah sampai di markas, dia belum datang. Akhirnya saya kerahkan 5 tim untuk mencari. Alhamdulillah jam 8, jam 9 ketemu. Ketemunya itu ternyata dia ada bisikan suara goib yang seperti disampaikan Mbak Lutfilah. Nak, kamu itu adalah suara dari ibunya. Nak, kamu tersesat, cari Pak Sukir. Begitu dia sebut nama cari Pak Sukir itu tahu-tahu dia 10 meter di depan saya katanya. Akhirnya saya ajak pulang jam 9 malam, kita turun jam 1 malam baru sampai di rumah saya. jadi itu terima kasih Pak Lutfilah, ternyata saya tidak mengalami sendirian. Jadi Ya, ada beberapa yang bahkan perlu saya potong Prof, bahkan ya ini nyata ya. Jadi terdengar suara burung gamelan. raksasa besar. Tuh, Banyak. Terus setelah itu ada kata yang diucapkan dengan menggema itu kapok gitu berulang-ulang. Itu yang nyata saya rasakan sampai hari ini. Saya akhirnya ya lebih memilih tidak sombong kalau di alam terbuka. Betul. Makanya kita belajar di Gunung Api, kita ke Gunung Api dan sebagainya. Saya juga menyadarkan ini tadi. Jadi ya Bu Nati dan sebagainya. Saya menjadi benar-benar belajar Gunung Api. Ya, saya masih belajar lagi karena banyak sekali yang belum dipelajari. Bagi saya banyak sekali yang belum
perlu diketahui di gunung api. Berikutnya yang terakhir dari Pak Mujibu Dakwah, apakah kalau gunung api itu juga termasuk campur tangan manusia? Nah ini pertanyaannya bagus tapi susah jawabnya ini Pak Mujibu Dakwah. Gini tadi kalau campur tangan manusia ya kalau yang berasal itu energi laten dan sebagainya itu energi spontanius yang terkandung di alam kita nggak bisa campur tangan ya. Tapi ada bisa yang ada juga yang bisa. Gini, contoh tadi belerang ya. Belerang tadi yang diambilin manusia banyak ya. Yang diambilin manusia banyak itu bisa jadi kalau ketika dia keluar dengan alami itu secara natural itu tidak apa-apa, kemudian diambil dia melepaskan energi, is okay. Apakah itu kalau kita berpikir, oh ternyata Allah memberikan rezeki pada para penambang. Kenapa? Ketika tambang itu diambil, energinya itu yang ke atas naik lagi, dia akan muncul lagi. Sehingga energi yang di bawah itu dia menjadikan tidak meletus. Kalau itu berpikir bahwa itu adalah benar-benar karunia Allah untuk penambang belerang, itu berarti supaya belerang itu memang harus diambil. Ya, diambil kenapa kalau diambil? Kalau tidak diambil dia menjadi penyumbat. Kalau dia dari penyumbat, itu energinya yang mau keluar nggak jadi keluar. Nah ini memang ini mungkin sudah Allah untuk mengatur bahwa ambilin belerang itu dan manfaatkan untuk hidupmu. Gitu ya. Supaya nanti gunung apinya juga terus berjalan. Tapi ketika gunung api itu diambil pasirnya secara tidak proporsional dan sebagainya, ini yang terjadi di Semeru, kemudian salah jalur dan sebagainya, itu juga bisa menjadi penyebab. Contohnya ketika terjadi letusan Semeru di tahun 2021. Di situ ternyata kan penambang pasir banyak yang jadi korban di tahun 2021 karena memang eh, terus terang tidak ada jalur pasir yang terambil lagi. Jadi mereka sudah overload sehingga karena apa energinya besar sampai ke bawah dia, sampai jembatan rusak dan sebagainya. Tapi kalau kita melihat kekuatan letusan gunung api yang semacam itu, saya kira itu bukan karena kerusakan yang dibuat oleh manusia ya. Yang dibuat di manusia itu kalau yang di gunung itu terutama pohonnya, kemudian juga terkait dengan tanah yang dibangun yang tidak sesuai dengan katakanlah kontur dan sebagainya, bisa jadi itu menjadi eh, jalan air untuk longsor ya. Contoh, contoh, contoh adalah beberapa air yang bangunan yang di bukit itu tidak ada dihabiskan, tidak ada tersisa tanaman tegaknya, sehingga air itu tidak akan bisa masuk ke akar dan bisa meresap ke dalamnya. Dia akan membawa tanah yang ada di situ menjadi longsor. Jadi yang akibat ulah manusia mungkin bukan letusannya, tapi bahaya longsor, banjir dan sebagainya. Cuman kalau letusan itu mungkin lebih kepada ya tidak tahu. Mungkin karena manusianya sudah banyak berbuat dosa di sekitar gunung itu, sehingga diberi letusan diadab ya. Jangan naudzubillah, janganlah sampai seperti itu. Kalau kita mempelajari dengan bijak, kita mengikuti dengan sunatullah dan sebagainya, dengan Al-Quran dan sebagainya, saya kira insya Allah tidak akan diadab kalau kita mempelajari gunung api untuk diambil listriknya, karena kita mengatakan diambil listriknya kan hidup berdampingan, bukan hidup untuk manfaatan kita fully. Karena memang kita manfaatkan listrik benar untuk di apa? Untuk sirkulasi energi di situ. Saya kira gitu nggih Pak Mujibud Dakwah nggih. Jadi kalau kalau manusia campur tangannya mungkin ya di sekitar pegunungan, di bodi gunungnya, bukan di internal gunungnya. Di bodi gunungnya kayu, hutan dan sebagainya, burung dan sebagainya, hewan dan sebagainya itu yang dicampur tangan oleh manusia. Nggih. Baik, saya kira itu monggo kalau masih ada. Ada pertanyaan, matur nuwun Prof, masih Nggih. ada pertanyaan di chat dari Bu Lina, apa bedanya gunung aktif dan tidak aktif? Kemudian satu lagi, saya bacakan, apa yang harus kita lakukan sebagai bentuk syukur atas adanya gunung dan gunung berapi? Sebab dari ulasan materi Prof, kita bisa mengambil pelajaran, yakni menyadari keterbatasan, kemudian menjadi lebih peduli, dan mempersiapkan diri terhadap bencana. Ngaten. Itu saja, Prof. Nggih. Terima Pertanyaan. kasih.
dua pertanyaan ya. Yang Siap. pertama bedanya gunung dan gini, enggak apa-apa ini sekilas pelajaran gunung api ya. Dikotomi gunung api itu satu ada yang ada gunung api yang disebut sebagai gunung api strato, gunung api Tameng, Perisai dan sebagainya. Kemudian Sainderkon itu adalah dikotomi gunung api berdasarkan bentuk ya. Kemudian berdasarkan aktivitasnya itu gunung api aktif dan gunung api tidak aktif. Apa bedanya? Nah, itu untuk secara saintifik itu dibedakan sebagai gunung api tipe A, gunung api tipe B dan gunung api tipe C. Gunung api tipe A itu adalah gunung api yang aktif sampai sekarang dan punya sejarah letusan dari 1600. Kemudian gunung api tipe B itu adalah gunung api yang mempunyai sejarah letusan sejak 1600, tapi sekarang tidak aktif dalam posisi dorman atau istirahat. Ya. Nah, gunung api tipe C itu adalah gunung api yang katakanlah mati tadi, tapi tidak tahu. Nah, dormannya gunung api tadi seperti di Gunung Sinabung itu dulu adalah kita anggap sebagai gunung api dorman atau tipe B karena memang ada sejarahnya, cuman sudah tidak aktif selama 400 tahun. Terbukti itu bisa aktif lagi. Nah, gunung api yang tipe C yang tidak aktif sama sekali, ya mudah-mudahan memang benar-benar tidak aktif. Ya di kami ada gunung namanya Gunung Panderman itu juga tidak ada. Cuman di sekitar situ ada air panas. Nah, air panas itu merupakan indikasi bahwa di situ ada panas bumi. Kalau ada panas bumi, berarti di situ memang cikal bakal ataupun pernah ada daerah gunung api di situ. Jadi memang kalau memang gunung api yang tidak aktif itu bukan benar-benar tidak aktif. Ya memang kalau memang tidak ada sejarahnya kita kategorikan di gunung api tipe C atau mungkin memang tidak aktif ya, gunung api mati gitu. Tapi kalau ada sejarahnya yang terekam di itu gunung api tipe B. Jadi kita bedakan di situ. Ya. Kemudian yang tadi apa yang dilakukan? Nah, Bapak Ibu, yang pertama tadi sudah ditanyakan Pak Mujibud awal bahwa bagaimana kalau manusia itu terhadap gunung api. Kita harus hidup berdampingan gunung api. Saya menulis satu buku yang hidup berdampingan karena gunung api itu selain berbahaya yang bisa menjadi adab bahkan bisa menjadi tanda-tanda kiamat ketika semua gunung api meletus bareng yaitu tanda-tanda kiamat itu bisa dimanfaatkan energi seperti pertanyaan Bu Narti tadi. Dan bisa dimanfaatkan alamnya bisa dimanfaatkan. Mau dibentuk tourism cuman memang harus menggunakan kaidah-kaidah yang bijaksana terhadap lingkungan. Contoh kalau kita mau membangun hotel, villa dan sebagainya di daerah gunung api, berilah jalur-jalur airnya tersendiri. Jangan sampai ada yang air itu benar-benar dieksploitasi sampai habis. Satu, karena itu kalau eksploitasi habis sampai di situ, ketika tidak ada air baru yang masuk ke situ atau dalam rentang waktu tertentu tanah kering kena air langsung dia akan jadi longsor dan sebagainya. Kemudian pemanfaatan geotermal. Kita harus belajar benar. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang belum terkuak, yang kita belum bisa, akal kita belum memasukinya. Tapi sudah jauh sebelumnya itu ditulis Allah di Al-Quran bahwa di situ itu bisa dimanfaatkan, benar-benar dimanfaatkan. Terbukti listrik sudah ada. Bukan lagi hanya listrik di dalam kedalaman 2 kilometer. Kita itu hanya baru memanfaatkan 10% dari potensi geotermal yang ada di kita. Coba ngapunten, dana 1.000 triliun tadi untuk bangun listrik di gunung api sudah ada, bisa terrealisasi beberapa itu sebenarnya. Nah ini kebijakan sekali ini. Jadi memang benar-benar mestinya kita itu merawat bareng-bareng. Dan satu, jangan lokal ego. Karena gunung api itu biasanya perbatasan wilayah itu adalah mungkin bisa jadi 3-4 kabupaten atau kota yang berbatasan yang dibatasi oleh gunung. Kelolalah secara bersama dengan dengan ketentuan-ketentuan lingkungan yang sangat wise sehingga itu akan kita hidup berdampingan. Menebang hutan jangan sembarangan, harus tidak menyumbati jalur-jalur air. Ini pengalaman Kota Batu yang penebangan pohon yang sembarangan menyumbat air sehingga air lari mencari jalannya sendiri. Kekuatan air tidak ada yang membendung, ya. Kalau dia sudah bergerak itu kemana saja dia mesti akan bisa jalan. Jadi sekali lagi
saya sekarang membuat buku. Monggo kalau di komunitas ini sangat tertarik, kita bisa membuat komunitas menulis buku Hidup Harmoni dengan Gunung Api ya. Saya sudah ada satu gunung, yaitu Gunung Semeru, sudah ada bukunya. Kemudian nanti saya masih menulis karena banyak gunung, jadi monggo kalau ini banyak yang tertarik menulis Hidup Harmoni dengan Gunung Api dari segi segala aspek sosial, ekonomi, pertanian dan sebagainya, kita akan sangat senang kita keluarkan buku itu menjadi hidup berdampingan dengan gunung api yang bisa menyumbangkan ke masyarakat supaya masyarakat juga tahu dan kita akhirnya bisa hidup baik dengan gunung api, alam dengan kita hidup berdampingan. Saya kira gitu. Monggo. Saya kira gitu Mas. Monggo kalau masih ada. Oke, Prof. Sukir tadi karena nyinggung-nyinggung saya ini karena Prof. Agus. gini, kalau saya perhatikan itu ya apa namanya, memang potensi kita di geotermal itu kan besar ya. Nah, Siap. selama ini kan diskusi terkait dengan eh, bagaimana memanfaatkan geotermal kita, itu kan eksplorasinya kan besar sekali itu ya. Nggih. Nah, sekarang dengan kalau saya melihat di gedung DPR Jerman, itu dia kan tidak gunung api, kayaknya apa namanya panas buminya itu dalam sekali gitu ya. Ya, Tapi betul. kan dipakai untuk Prof. Sukir itu dipakai Pemanas. untuk pemanas saja, Ya, betul. kan? Nah, sekarang kalau kita perhatikan tadi kan Prof. Sukir mengatakan bahwa pemanfaatan ada yang dangkal, tuh ya. Ya. Terus, nah, sejauh mana efektivitas yang Prof. Sukir kembangkan itu, yang di Dieng itu kan, itu pakai recycle, ya, Nggih. apa namanya itu teknologi itu, atau bagaimana? Karena terus kemudian yang berikutnya, aturan mengenai Geothermal. geotermal untuk eksplorasi itu kan berhubungan dengan Kementerian Kehutanan, gitu kan? ESDM dan Kehutanan, Prof. Nah, kadang-kadang kan nggak sinkron itu. Betul. Nah, sekarang apakah ada perubahan kesinkronan antara kedua kementerian itu? Ya. Karena saya belum tahu apa update terbaru ya, karena Nggih. kalau kita diskusi pada pengusaha-pengusaha Jerman itu begitu mau eksplorasi ke Indonesia, mereka mesti mundur. Nggih, terbentur Karena regulasi. Nggih. ada regulasi itu. Nggih, itu aja mungkin bisa ditambahkan. Wah, ini terima kasih sekali Prof. Agus ini. Ini mengingatkan eh, apa kerjaan-kerjaan dahulu nggih. Jadi Nggih. gini Prof. Agus, memang kita belajar dari Jerman itu. Kita proyek pertama saya dengan orang Jerman Prof. Agus, dengan Nggih. orang Potsdam dan Bay Munchen. Oh iya, iya, Posdam. Saya pernah ke tempatnya Potsdam. itu, di Ya. GFC, Iya, GFZ, Geocentrum. Geofrum Centrum. Ya, saya proyek pertama dengan mereka di Merapi. Mereka kemudian mengalir ke Dieng. Benar, Prof. Agus, kalau di Jerman itu ataupun di Amerika di daerah yang dia punya 4 musim itu namanya teknologi GHP atau geothermal heat pump itu memang teknologi untuk pemanas dan pendingin untuk ruangan ya. Jadi itu memang yang pemanfaatan geothermal skala dangkal ya. Jadi itu memang ada teknologi dengan geothermal heat pump, teknologi JHP itu untuk manfaat. Kalau di Indonesia sepertinya tidak akan berlaku kecuali orang yang tinggal di gunung dan orang di gunung kan mereka sudah kebal Pak, kulitnya lebih tebal dari kita. Jadi, jadi orang Dieng, orang Batu, saya termasuk kalau kalau lebih seneng di daerah dingin daripada daerah panas, Bapak Gus. Iya, iya. Itu nah teknologi yang dikembangkannya tadi bicycle tadi yang Prof Agus sampaikan tadi itu sudah dikembangkan dengan mini scale micro scale bicycle oleh waktu itu BPPT ya, kolega kita itu BPPT ya, itu dulu kita kerjasama dengan mereka. Cuman proyeknya mandek Prof Agus, jadi skala cuma 1 kW dan sebagainya bisa karena memang terlalu kecil belajar di situ karena kita nemukan di skala kecil, keperluannya memang skala besar. Jadi itu, sehingga kita high cost. Memang benar tahapan eksplorasi panas bumi itu melibatkan eh, sekarang mungkin 4 kementerian ya, mulai dari BUMN, kemudian ISDM, Kehutanan dan Lingkungan ya. Jadi regulasi pemerintah kita yang monggo Prof Agus nanti kita suarakan bahwa pemerintah itu perlu konsisten dan apa komitmen gitu loh. Jadi eh,
konsistennya itu terkait di regulasi. Dulu regulasi itu ditangani di pusat, kemudian lempar ke provinsi, kemudian dilempar ke kota. Tapi sekarang ditarik lagi ke provinsi lagi. Jadi konsistensi itu menjadi sehingga para investor tidak mau. Kemudian diskresi untuk harga geotermal dengan teknologi yang mahal itu mesti juga diperlukan intervensi policy money ya, policy kebijakan finansial kebijakan itu memang perlu bantu karena subsidinya malah untuk gas dan sebagainya. Jadi padahal teknologi mahal dan tinggi itu dialami di geotermal. Kalau harga harga sama-sama subsidi seperti itu ya itu perlu ditinjau ulang. Kemudian kemudahan investasi itu memang perlu Prof. Agus. Jadi kalau investasi itu berikan satu gate pintu ya, one gate system untuk regulation. Itu saya kira menjadi sangat terbuka untuk investor. Investor saya sendiri mengalami ini ada investor dari USA juga mereka terbentur regulasi sehingga saya bilang tunggu regulasi dulu baru saya ajak. Kalau regulasinya belum clear, saya tidak berani mengajak gitu Prof. Agus. Jadi ini beberapa hal kita perlu suarakan Prof. Agus. Nanti mungkin dengan Prof. Imam Robandi ya, kalau anu kita di MDGB itu perlu menyinggung klaster-klaster itu. Atau di API nanti Prof. Agus kita bahas lagi Prof. Oke, Agus. karena kalau apa namanya memang eh, geotermal ini kan anu ya energi terbarukan yang terus-menerus ya Betul. dan apa namanya tim makanya saya kemarin tuh saya minta kalau apa teman-teman yang di ITK itu Iya. ikutan Oh aja iya, Prof. Agus. Nanti Iya, terus ini ada orang-orang Jepang yang ke sini. Nanti kalau Prof. Agus ada kolega yang dari ETK mau ke sini ke Jepang dan sebagainya, ikut iya. dari data science juga, dari environment juga ada. Kemarin saya dengar alat-alat di ETK, alat geofisika beli banyak ya. Monggo, eh, ada mahasiswa saya yang kayaknya di dosen di ETK deh. Ada berapa 4 orang itu. Iya, betul Jadi betul Prof. apa Agus. lulusan Brawijaya. Saya minta untuk ya ini saja kan fokus ya karena Betul, yang pertama memang kita harus berusaha bagaimana ibu kota Nusantara itu mempunyai energi terbarukan yang betul. pertama Sama ya. suplai air Prof. Agus. Ya, Jadi sama tuh dari suplai air itu. Dan apa kalau kita lihat kan kemarin dari bendungan Sepoi-Semoi itu kan 2000 kapasitasnya 2.500 liter per second, Prof. Sukir. Nah, itu kan bisa dioptimalkan. Oh, Pak Sukirnya hilang ini. Kelempar ini. Eh, Enggak apa-apa. Ini saya mungkin apa saya tambahkan ini Bapak Ibu sekalian bahwa terkait dengan pengembangan ibu kota Nusantara ini ya kebetulan ini saya sama dengan Bu Nurul ini yang apa seringkali kan kita harus menjelaskan yang real yang ada ya bahwa ibu kota Nusantara itu kan ide bagaimana ekonomi Indonesia itu bisa berkembang dan saya ingin sampaikan bahwa sehubungan dengan energi terbarukan, Bapak Ibu, Jerman saja itu mau memindah ibu kotanya dari apa? Dari Bonn ke Berlin itu butuh waktu 30 tahun. Mereka itu sudah ada jalan tolnya itu 4 layer ya, Ibu Bapak Ibu. Kalau di Jerman itu kalau garisnya jalan tolnya 4 itu bisa kecepatan bisa 300 ke atas itu. Saya kalau naik mobil 150 itu disalip 250 itu. Nih, Prof. Sebelah. Sukir masuk lagi, Prof. Ya. Ini Prof. Sukir, ini apa namanya? ngapunten terpental. Nah, ini terkait dengan sekalian ini Prof. Sukir kan kemarin kan kita juga pernah anu ya terkait dengan bagaimana resilient kekuatan ibu kota Nusantara kita gitu ya. Betul, Prof. Dan seringkali kan berita-berita yang menyebar itu kan berita-berita yang nggak jelas. Karena tidak berbasis data, Prof. Agus. Jadi Ya, ITK bagus posisinya untuk ambil data, Prof. Agus. makanya kalau kita perhatikan bagaimana saya tadi sudah mengatakan Prof. Sukir bahwa Jerman itu pindah ibu kota dari Bonn ya Bukan ke ke Berlin. Berlin. Iya. Mulai saya dari mahasiswa jadi atas pendidikan sampai saya sekarang direktur di ITK itu butuh waktu 30 tahun. Iya. Kalau itu ada kereta api, ada jalan layang, ada anu, dan yang menarik kan ibu kota Nusantara ini kan kita desain sendiri.
Iya, betul. Dan kemarin itu saya punya tamu dari Beijing Jiaotong University yang mengembangkan bus ya kereta cepat. Iya, iya. Itu 2 tahun lalu mereka datang ke tempat kami kan saja ke IKN. Sekarang mereka datang kagum itu. Kok bisa apa istananya terbentuk terus jalan layangnya jadi dan sebagainya. Lah ini kan kita sebagai apa yang paham tentang data ya para Prof Sukir bagaimana kondisi apa namanya reservoir yang ada di situ Iya, betul. dan bagaimana ketahanan airnya. Makanya kan sekarang ini kan kalau kita katakan Barat itu masa kini Indonesia, Timur masa depan Indonesia Iya, gitu. betul. Nah, itu yang perlu Betul. diperhatikan bahwa apa namanya ini bukan sekedar pindah-pindahan gaya-gaya, enggak. Memang Presiden Soekarno dulu sudah apa namanya memindahkan di situ. Ya, ini terserah lah orang mau setuju atau pro dan kontra kan. Tetapi Ya, kita sebagai ilmuwan atau sebagai kita yang atau yang apa namanya itu Mapara ini yang iya, mencerahkan ini harus memahamkan gitu betul. bahwa apa orang lain aja mengapresiasi kalau kita lihat geopolitik dan Iya. geostrategis dan statcraft kita ini kan luar biasa. Mulai zamannya Pak SBY dulu waktu saya apa mendampingi beliau ke G20 di Rusia itu Saint Petersburg itu semua negara apresiasi apalagi sepak bola kita. Iya. Kalau apa Bu Nurul pergi ke Turin gitu, Bu Nurul jadi pikir orang kaya karena dipikir seperti Erick Thohir gitu ya. Karena kesebelasan kita Iya. saat ini sudah nggak bisa dianggap remeh kan gitu. Iya, betul, betul, betul. Dan kekuatan ekonomi ya mohon izin kalau misalkan jiran kita itu atau tetangga kita itu kan nggak masuk G20, Indonesia G20. Itu Iya. tiap hari yang dikembangkan itu berita-berita yang negatif. Iya. Nah, iya kan ini mungkin Mapara menjadi bagian lah untuk memberikan pencerahan kepada yang lainnya. Betul, mungkin Mampara bisa diekstenkan kalau bisa ya bukan kalau Mampara kan 1 bulan setahun sekali ya. Ini Iya, pencerahan ilmu itu yang tadi disampaikan Prof. Agus itu terkait IKN itu memang harus masih contohnya di geotermal itu banyak yang resisten karena kalau saya paham mereka resisten karena mereka tidak tahu gitu aja gitu. iya, Sama iya, dengan iya. di IKN. Iya. Nah, itu tugas kita sebagai saintis itu yang memang harus turun ke bawah gitu. Saya makanya sekarang turun ke TK untuk menjelaskan gunung api dan geotermal, tidak apa-apa. Enggak Gitu. apa-apa, memang betul saya setuju mulai dari anu ya dari yang awal-awal yang sejak kecil Ya, kan. betul. Makanya kisah-kisah dongeng mungkin Prof Sukir nanti ini di sini banyak bunda-bunda itu kan. Ya, betul. Mendongengnya itu mendongeng bahwa masa Heeh. depan Indonesia gitu ya. Dimulai dengan kita menguasai segala sesuatu yang ada di kita. Iya. Ya mungkin karena kita ini ya kayak Prof Sukir sudah lama hidup apa di Jepang, saya sendiri Ya. 12 tahun di Jerman kan Betul. paham betapa luar biasanya kita itu. Tapi Ya. begitu masuk tiap hari itu yang dilihat itu didengarkan hoax semua. Wes gak Iya. cerdas belas itu. Iya, makanya itu Prof. Agus kita mungkin dari jajaran Muhammadiyah itu konten pendidikan dari benar-benar dari usia dini yang harus kita kuatkan, Prof. Jadi saya Ya, juga semua lini ya saya diundang ke pengabdian, pokoknya kalau mulai dari TK saya pun memang harus saya mulai dari TK sebagai misi kita nih, Prof. Untuk masa iya. depan kita soalnya. Kalau sekarang susah kalau yang tua-tua kita cari yang Benar. utuh Soalnya gitu. yang tua-tua itu isinya itu yang didengarkan itu ya kayak kaset putar ya, Zah. Iya, Negatif terus saja. Nah kalau negatif terus makanya perlu saya ajak linting Prof Sukir biar betul, betul. Energi positif yang tersalurkan jadi, ya. jadi hormon endorfinnya naik gitu. Betul, betul. Itu itu Oke. sangat membantu saya main sepak bola loh, Bro. Iya itu sama dengan Pak Filman tadi itu di apa namanya Betul. di Lamongan tuh. Makanya kan Iya, makanya Bapak dan Ibu sekalian eh, apa namanya itu energi positif itu juga perlu disebarkan ke teman-teman yang lain. Saya kira di Mapara ini kan sama juga di komunitas kami di kelompok Nahdlatul Ulama itu. Nah, iya, itu kan lebih anu lagi, itu kan banyak sekali di akar rumput, itu kan perlu iya, betul, dicerdaskan. betul. Gitu. Oke.
Itu saya kira tambahan saya, mohon maaf ini agak panjang. Iya. Luar biasa, Prof. Untung, Agus. untung Matur weekend nuwun. Prof. Agus. Monggo. Sih, mendengarkan perbincangan Prof. Agus dengan Prof. Sukir gitu. Jadi ada beberapa ini apa ide bermunculan gitu. Jadi ketika menyebut TK gitu dan di sini banyak bunda-bunda PAUD gitu, memungkinkan ya Prof. Misalnya suatu saat diundang ke Tegal gitu. Insya Allah, Insya Allah. Untuk berbicara, untuk menjelaskan Nggih. kepada itu langsung ke Anak-anak anaknya atau ke bunda-bundanya. Ya monggo. Ya dua-duanya biasanya ke bunda-bundanya ke TK-TK-nya. Keren sekali, Nje, Masya Allah bisa Ya, mengundang profesor turun ke TK. ya. Nje. Terus Betul, ada Mbak Nje, Prof. Yusuf. Itu saya pernah buat juga buku mengenai sagu, tapi untuk anak-anak SD. Ah, bagus. Sagu. Dananya Siap, siap Prof Bin, karena kan itu kan kalau nggak salah, mohon izin bahwa bahasa sebenarnya nenek moyang kita dulu kan makan sagu ya, sega itu kan, asal kata sego itu, iya betul begitu Pak Prof Bintoro. Iya betul betul Pak. Ya. Dulu itu ada itu, jadi dibedakan sego sama sekul. Nggih. Sego itu dari sagu, sekul itu dari padi. Oke, nggih. Jadi sega itu anu sagu ya. Moko. Gitu. Bahkan di Jawa kan Jawa Barat sangu gitu kan. Wah, sekarang penting itu Prof untuk ketahanan pangan itu. Saya kira ilmu-ilmu kita itu untuk menyebarkan ke masyarakat itu dari SD juga Ya, diperkenalkan. betul. TK SD. Komik ya yang bisa dipahami oleh anak-anak SD gitu. Nah, itu dananya minta ke Pemda-Pemda itu. Karena kita bahasanya kan banyak sekali ya. Nah, itu. Jadi dengan itu bisa menyebarluaskan pengetahuan kita sehingga mereka itu, karena orang Papua juga tidak tahu sagu sekarang itu. Padahal di sana paling banyak. Gitu. Jadi itu ya saran saya ini barangkali Mapara bisa juga ya menginisiasi dari berbagai suku. Ini kan banyak pengetahuan. Mungkin ilmunya Pak Sukir ini bahasa Batak, bahasa Aceh, bahasa Bali, bahasa macam-macam gitu ya. Sehingga mereka kan tidak semua bisa mengikuti acara ini gitu. Tapi dengan ada buku-buku itu, cuma kita harus cari orang-orang yang bisa ngarang, yang bisa ditangkap oleh orang-orang level SD gitu. Kalau kita ngomongnya ilmiah terus nggak ngerti nanti dia. Bisa. Nje. Ya. Nje, Monggo. terima kasih Prof. Bintoro. Tidak terasa hampir jam 7. Alhamdulillah, ini rezeki bagi kami. Pukul 8 Banyak tempat ilmu saya. yang kita dapat. Untuk sesi yang terakhir, monggo Prof. Sukir untuk memberi konklusi. Tetapi sebelum memberi konklusi, ini ada sertifikat dari panitia untuk Profesor Sukir. Terima kasih. Mohon diterima, Prof. Siap, nggih, terima kasih sekali. Nggih, langsung Prof, monggo memberi konklusi. Nggih. Baik, terima kasih Bu Asih, jadi Bapak Ibu semuanya. Gunung api hanyalah secuil buatan karya Allah yang walaupun hanya berupa gunung api, ternyata di situ tersimpan sekali ilmu-ilmu yang sudah dituangkan oleh Allah di Al-Quran. Nah, kita sebagai makhluknya sudah selayaknya lah, karena memang sesuatu yang diciptakan Allah itu untuk kita, untuk dimanfaatkan. Tapi jangan lupa juga kita harus memanfaatkannya secara bijak, dan kita menjadi manusia yang paling bermanfaat sebagaimana ciptaan Allah yang digunakan untuk bermanfaat. Jadi apapun yang diciptakan sebenarnya untuk bermanfaat. Belajar dari gunung api yang kalau diamnya dia sangat indah kita pandang, kita nikmati dan sebagainya. Tapi di luar itu jika kita ada kesalahan ataupun ada, itu bisa menjadi alat Allah untuk mengadab kita dan sebagainya. Sehingga memang sekali lagi bahwa apa-apa yang diciptakan Allah di alam ini menjadi kita harus
menjadi peringatan bagi kita untuk senantiasa ingat kepada Allah, dan itu akan menuntun akhlak kita menuju ke jalan Allah, sehingga apa yang kita jalani di hidup ini mendapatkan berkah dari Allah selanjutnya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Ilmu gunung api yang sedikit ini membuka kita untuk lebih mendekatkan ke Allah karena di situ sudah ada ayat-ayat yang menuliskannya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Profesor Sukir Marianto PhD atas wawasannya yang luar biasa pagi hari ini. 2 menit lagi menunjukkan pukul 7 dan banyak di antara kita yang harus segera bergegas melakukan aktivitas yang lain. Mari kita akhiri pertemuan pagi hari ini, Mapara hari ini. Oh iya, sebelum saya akhiri, Ibu Asi, ada informasi dulu, sebentar. Untuk besok pagi, monggo Bapak. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin, Prof. Sukir, Prof. Agus, dan Bapak Ibu sekalian. Kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa tentu ucapan terima kasih semua pemateri dan para peserta sekalian. Izin menyampaikan bahwa insya Allah besok pagi materi kita yaitu tentang manajemen waktu dari perspektif Islam, mengatur hidup sesuai dengan tuntunan ilahi. Materi ini insya Allah akan disampaikan oleh Profesor Dr. Eng Wisnu Jatmiko dari Universitas Indonesia. Beliau adalah seorang ahli di bidang IT maupun robotik. Oleh karena itu, kami dari BIC tetap mengharapkan partisipasi dan kehadiran Bapak Ibu sekalian untuk besok. Terima kasih, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Ibu Asi. Terima kasih Ibu Asi sebagai moderator pada hari ini. Saya kira luar biasa sekali. Ya, dikembalikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Firman atas pengumumannya untuk acara besok pagi. Jadi jangan lupa untuk hadir esok pagi. Insya Allah kita akan bertemu kembali. Baik Bapak Ibu sekalian, pukul 7 pas. Okay. Jadi mari kita akhiri pertemuan pagi hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Saya Asih, moderator pagi hari ini, mengucapkan mohon maaf sebanyak-banyaknya. Saya yakin banyak kesalahan dan kekeliruan di sana-sini. Mohon dimaafkan apabila ada perkataan yang kurang berkenan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Terima kasih Profesor Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Prof. Agus Rubianto. Terima kasih Prof. Nanti kalau ke Brawijaya Malang mampir Prof. Siap. Ini pada mau naik gunung, Prof. Ini tadi. Mohon ilmunya Prof. Assalamualaikum semuanya. Salam. Bu Sunarti siap buat itu. Terima kasih. Live Facebook Bu Sunarti. Doakan. Sukses. Batur jalan-jalan ke Palu, naik gunung. Oke, siap. Assalamualaikum. Ya, itu Rahman. Batur anak gunung ini Wonosobo. Iya di Wonosobo ada Dieng ya Pak Rahman. Nggih, ada. Singgara sumber ada Pak. Prof, ada geothermal tadi yang diceritakan itu. Nggih. Terima kasih semuanya, mohon izin. Selamat beraktivitas. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Munali segera ke Gudang Legi ini. Mana Bu Silvi tutup gawang, kasihan yang mau ke sekolah. Monggo yang siap. Selamat warahmatullahi wabarakatuh.
Saya tutup nih Bapak Ibu, matur nuwun. Assalamualaikum. Kamu nali siapkan gondang legi nih kelihatannya nih. Kan sudah dikondang lagi Ustadz. Jadi sebelum ada masjid sudah berdiri lah.